Jemaat Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah perayaan Minggu pagi dalam persekutuan Jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Secara khusus Jemaat Martin Luther Sentani yang berlangsung pagi hari ini di dalam setiap rumah keluarga yang menyembah-Mu ya Tuhan kami. Kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kepala Gereja dan oleh kebesaran kuat kuasa Rohul Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus turun atas kita semua yang beribadah kepadanya. Amin. Nyanyian rohani 8 dengan penuh sukacita kita pujikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Haleluya, hai pujilah. Haleluya, hai pujilah, muliakan Bapa dan sembah. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, oleh anugerah Tuhan kita ada di pelataran Tuhan yang terbangun dalam rumah kita. Karena itu, sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam penyembahan kepada Allah Tuhan kita, baiklah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepada Tuhan, karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang panjang sabar dan berlimpah dengan kasih setia. Setelah doa pengakuan dosa, kita menyanyi bersama-sama nyanyian rohani 72 baitnya yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, kami percaya Engkau Allah yang mencintai kami apa adanya. Dalam cinta dan kasih-Mu yang luar biasa, Engkau menanggalkan seluruh kebesaran-Mu dan Engkau datang ke dalam dunia dalam rupa seorang manusia yang kami tahu
menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Karena itu Tuhan Allah, jika di pagi hari ini kami boleh sekali lagi bersekutu bersama Tuhan di setiap rumah kami masing-masing, Tuhan lihat kami. Di sini Tuhan Allah ada seorang Bapa yang hatinya sedang diliputi entah oleh rasa apapun. Tuhan lebih tahu daripada kami. Ada seorang mama atau mungkin juga tidak ada mama. Tuhan lihat hati semua kami yang naik kepadamu. Tuhan, kami mengaku sungguh-sungguh selama waktu-waktu yang kami lewati, kami telah mengeluarkan kata-kata dari mulut kami, kata-kata yang tidak menghargai sesama kami, kata-kata yang menyinggung perasaan sesama kami, kata-kata yang menyudutkan, melukai dengan emosi-emosi kemarahan dan kebencian. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, Engkau tahu juga ada tindakan-tindakan kami yang membuat sesama kami marah, menyimpan dendam, terluka. Tuhan, ampunilah kami. Bahkan Tuhan Allah, di dalam hati kami ada berbagai macam perasaan, keinginan yang tersimpan, yang tidak diketahui oleh orang lain, yang mungkin saja mendukakan hati Tuhan. Kami minta dengan penuh belas kasihan, kasihanilah kami ya Tuhan Allah. Hanya oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami sanggup menemukan kesalahan kami. Kami sanggup menyadari kekurangan kami. Bahkan kami peka terhadap hal-hal yang membuat kami berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya pengampunan kami terima. Amin. Nyanyian rohani 72 bait pertama menyambut dan meneguhkan pengakuan dosa kita. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai berita anugerah bagi kita sekalian, saya memilih untuk kita dari surat Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, sebagai berita rahmat keampunan dosa bagi kita. Demikian firman Tuhan dituliskan untuk kita, hasil pembenaran. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah
dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian berita anugerah keampunan bagi kita dengan sukacita. Nyanyian rohani 72 bait yang kedua menyambut anugerah pengampunan dosa bagi kita. Berilah oleh kaum semua. Berilah oleh kaum semua, Tuhan Allah diseru dengan nama berpacuan oleh pengajaran-Mu. Ajar kami jalan selamat, agar kami tak sesat. Lagi taat dan benar dan setia sampai tamat. Turunlah ya Roh Kudus, turunlah ya Roh Kudus. Jemaat Yesus Kristus, setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa, kita bersama-sama akan mendengarkan hukum Tuhan untuk menuntun kita memasuki hidup yang disediakan oleh Tuhan bagi kita di depan. Untuk itu jemaat, saya undang bangkit berdiri. Hukum Tuhan bagi kita memasuki minggu kehidupan yang baru yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Saya memilih untuk kita sekalian dari surat Galatia. Galatia pasal 5, kita akan bersama-sama membacakan ayat yang ke-23, ayat 22. Galatia pasal 5, ayat 22 hingga ayat yang ke-26. Demikian bagi kita firman Tuhan dituliskan. Hidup menurut daging atau roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Hanya oleh pertolongan Roh Kudus kita sanggup hidup dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Jemaat yang Kristus Yesus kasihi, bersama-sama di minggu pagi hari ini, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan dipilihkan untuk kita pada minggu pagi hari ini dari surat Kisah Para Rasul pasal 13. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita berdoa sebelum kita membaca bagian-bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya Allah Roh Kudus, dalam kuasa-Mu firman Tuhan yang tertulis di Alkitab akan kami mengerti, dan oleh juga dalam kuasa-Mu kami bisa hidup dalam kebenaran-kebenaran firman. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kami memohon dengan kerendahan hati, ya Allah Roh Kudus, hidupkanlah kami sekalian
yang sedang ada bersama dengan seluruh keluarga kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian saya bacakan untuk kita sekalian Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 sebagai bagian Alkitab untuk kita bersama di minggu pagi hari ini. Barnabas dan Saulus diutus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Meneham yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saulus dan Barnabas di pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hei anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan." Demikian jauh bagian-bagian Alkitab untuk kita. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Mengiringi pemberian persembahan, kita menyanyi dari nyanyian rohani 76. Nyanyian rohani 76, bait 1 dan baitnya yang kedua, kita pujikan sambil persembahan kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Nyanyian rohani 76, bait 1 dan bait yang kedua kita pujikan, Tuhanku berkat-Mu limpah. Yeah.
Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Bapak Ibu dan semua anak-anak yang boleh mengambil kesempatan untuk bersama-sama dalam ibadah persekutuan bersama dengan Tuhan dan keluarga kita melalui ibadah streaming video dari Jemaat GKI Martin Luther Sentani di minggu pagi hari ini. Kasih karunia Tuhan terus memberi bagi kita kemampuan, kerinduan dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Lebih-lebih kerinduan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang Kristus Yesus kasihi di minggu pagi hari ini, sebagaimana bagian bacaan yang telah kita baca tadi, yaitu surat Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Di minggu yang kedua di bulan Juni ini. Tema yang diberikan untuk kita secara sinodal sebagaimana biasanya dalam GKI di Tanah Papua pada minggu pagi hari ini berdasarkan pada Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 12 adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, secara khusus kita dalam GKI di Tanah Papua sejak tanggal 31 dalam perayaan keturunan Roh Kudus, pada perayaan yang pertama, kemudian yang kedua dan hari Minggu yang kemarin juga dalam ibadah keluarga, kita berulang kali diberi pengajaran, berulang kali diberi kekuatan dalam iman kita tentang Roh Kudus bagi kita semua. Di hari Pentakosta yang pertama kita belajar dalam tema ketika Roh Kudus turun. Kemudian pada perayaan Pentakosta yang kedua kita belajar tentang karunia Roh Kudus bersifat universal. Lalu kemarin kita lagi belajar tentang rupa-rupa karunia. Nah saudara-saudara, di minggu ini, pada hari ini kita akan belajar tentang kuasa Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, saya sendiri berpikir dan kemudian mencoba membuat satu pertanyaan kecil tentang kuasa Roh Kudus. Kalau kita baca di sini, bahkan kita lihat para rasul sejak peristiwa Pentakosta, mereka itu terima kuasa langsung dari Tuhan, dari Allah. Mereka itu terima kuasa langsung dari apa yang Tuhan Yesus sudah janjikan kepada para murid. Lalu bagaimana dengan kita yang hari ini hidup di 2020 tahun kemudian setelah Yesus Kristus? Bagaimana supaya kita juga dikuasai oleh Roh Kudus? Pada ibadah perayaan Pentakosta yang pertama saya jelaskan juga tentang karunia atau ciri-ciri orang yang dikuasai Roh Kudus. Tapi khususnya di hari ini, dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 12, kita mau belajar dalam konteks ini dengan pertanyaan kecil, bagaimana saya mengerti dan juga dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana saya mengerti kuasa Roh Kudus dan juga dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sebab kita sudah tahu ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi bagaimana caranya ya supaya saya juga dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan bagaimana saya mengerti kuasa Roh Kudus itu dalam hidup saya. Karena kalau murid-murid rasul-rasul itu Tuhan Allah sendiri langsung kasih, maka untuk kita hari ini bagaimana caranya selain itu Tuhan langsung kasih untuk kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Karena itu saya ingin mengajak kita untuk menemukan bagaimana caranya supaya kuasa Roh Kudus itu juga ada di dalam kita dan kita mengerti kuasa Roh Kudus itu. Mari kita perhatikan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga.
dari bacaan kita. Saya baca untuk kita dua bagian ini. Demikian dituliskan untuk kita. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Ini yang saya ingin ajak kita untuk perhatikan. Lalu pada ayat yang ketiga demikian, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali ke pertanyaan sederhana kita tadi. Kalau tema kita adalah kuasa Roh Kudus, maka pertanyaan sederhananya adalah bagaimana saya mengerti kuasa Roh Kudus dan bagaimana saya juga dipenuhi kuasa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca bagian tentang mereka beribadah dan berpuasa, saya kemudian senang sekali karena rupanya salah satu cara supaya kita juga secara bisa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Salah satu cara supaya kita mengerti kuasa Roh Kudus itu adalah dengan beribadah. Kita bersyukur bahwa di waktu-waktu ini, ketika kita tidak boleh lagi pergi ke gereja untuk berkumpul banyak-banyak orang di sana karena virus corona, maka ibadah-ibadah itu kemudian kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur sekali sebab kita bukan cuma satu kali saja ibadah. Misalnya di hari Minggu ini saja. Bukan 2 kali saja ibadah karena tambah ibadah keluarga. Tapi kita ibadah tiap-tiap hari. Ada liturgi dan semua yang dikirim oleh majelis ke semua keluarga di rumah-rumah, supaya setiap hari kita bisa beribadah. Nah, saudara-saudara, kalau hari ini kita menemukan bahwa satu cara supaya kita juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus adalah ibadah, maka jangan sia-siakan ibadah ini. Jangan anggap biasa-biasa saja. Atau mungkin majelis dong antar liturgi ke sana, kamu bosan ya, taruh begitu saja. Atau bilang nanti besok saja. Ya baiklah kalau besok, tapi kemudian kalau tidak jadi ibadah. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di masa ini, di waktu kita ada dalam situasi pergumulan yang berat karena COVID-19 ini, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus dari Tuhan. Supaya dengan pertolongan kuasa Roh Tuhan itu, kita punya hikmat, kita punya pengertian, kita kuat di dalam iman untuk menghadapi dan menjalani situasi sulit itu hari ini. Dan salah satu caranya adalah ibadah. Maka mari ambil kesempatan ini, ambil cara ini sebab tidak susah, tidak sulit. Yang diperlukan dalam ibadah ini adalah beribadah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu adalah roh. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-24 mencatat, Yesus sendiri yang berkata, Allah itu adalah roh, maka ia harus disembah dalam roh dan kebenaran. Nah, bagian ini memberitahukan bahwa para rasul itu mereka berkumpul beribadah dan berpuasa. Lalu Roh Kudus memberitahukan mereka, berbicara kepada mereka. Dan kuasa Roh Allah yang sama itu juga ada pada kita. Kalau kita mau melakukan sebagaimana yang Alkitab ceritakan. Yang pertama itu adalah beribadah. Di dalam ibadah tentunya ada pujian. Di dalam ibadah ada penyembahan kepada Allah. Di dalam ibadah ada pembelajaran firman Tuhan. Nah, itu hal yang pertama. Bagaimana supaya kita juga dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yang kedua,
Apakah cuma ibadah saja? Rupanya ayat 2 dan ayat 3 mencatat hal yang sama, yaitu mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Ayat yang ketiga mengatakan, maka berpuasa dan berdoalah mereka. Yang pertama adalah beribadah tadi, dan yang kedua adalah puasa. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, rupanya Roh Kudus itu berbicara kepada para rasul sebelum mereka mengutus Saulus dan Barnabas atau Paulus itu. Mereka melakukan ibadah dan puasa, berdoa dan puasa. Itu artinya ibadah saja supaya kuasa Roh Kudus itu kita bisa miliki atau bisa turun ke dalam kita belumlah cukup. Alkitab mencatat bagian itu dalam konteks ini. Salah satu langkah selanjutnya adalah berpuasa. Memang kalau bicara puasa dalam GKI itu sesuatu yang umum, tidak sangat khusus untuk mesti dilakukan oleh anggota GKI. Tetapi saudara-saudara, dalam konteks ini puasa menjadi catatan penting yang dilakukan oleh para rasul sehingga mereka mendengarkan kuasa Roh Kudus itu berbicara. Nah, saya tidak akan bahas banyak hal tentang apa itu puasa, bagaimana puasa dan seterusnya. Tapi saya mengerti apa itu puasa secara sederhana. Yang saya pahami, puasa itu bukan supaya Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita mau. Tetapi puasa itu supaya kita tahu, kita mengerti apa yang Tuhan mau. Dan itulah yang tercatat di dalam 2 ayat ini. Setelah berdoa dan berpuasa, mereka menumpangkan tangan. Setelah itu, mereka pergi dan itu yang dilakukan. Jadi puasa itu bukan supaya Tuhan melakukan apa yang kita mau. Ada beberapa anggota jemaat, bahkan banyak anggota GKI yang hari ini mulai betul-betul masuk ke dalam jalan puasa. Tetapi mungkin dengan cara yang pertama. Karena ada yang bilang, Ibu Pendeta, saya puasa supaya mungkin Tuhan bisa jawab sapu pergumulan kah? Atau ada yang bilang, Ibu Pendeta, karena kami mau ini, kami mau itu, jadi kami puasa. Nah, ini seperti seolah-olah kita melakukan puasa supaya Tuhan memenuhi apa yang kita mau. Tetapi sesungguhnya puasa itu adalah supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau bagi kita. Nah, karena itu, menurut saya juga dalam pengalaman saya dan juga dalam apa yang saya belajar tentang puasa, puasa itu juga bukan persoalannya tentang apa yang tidak kita makan, tetapi puasa itu justru tentang apa yang kita makan. Mungkin ini sedikit bertentangan. Kenapa? Puasa itu bukan tentang apa yang tidak kita makan, tetapi justru tentang apa yang kita makan. Sebab puasa itu berhubungan dengan makanan rohani kita. Contoh saja, kalau ada yang bilang, saya puasa hari ini 8 jam. Atau saya mau puasa 24 jam. Tapi selama puasa itu memang tidak makan, tidak minum. Tapi selama puasa itu, ibu atau bapak yang melakukan puasa itu baca Facebook. Ibu atau bapak yang melakukan puasa itu sibuk dengan IG-nya, WA-nya, baca berita-berita di koran selama waktu puasa itu. Maka yang menjadi makanan bagi ibu dan bapak selama masa puasa itu adalah IG-nya, Facebook-nya, WA-nya, bacaan-bacaan di luar dari firman Tuhan. Karena itu, puasa bukan soal apa yang tidak kita makan, tapi tentang apa yang kita makan. Sehingga puasa punya hubungan dengan doa dan membaca firman Tuhan. Puasa punya hubungan dengan beribadah. Jadi selama puasa, yang kita penuhi dan beri makan adalah roh kita. Sehingga selama puasa, makanan kita adalah firman Tuhan. Karena itulah,
Tuhan Yesus dalam percakapan dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub, Tuhan Yesus bilang untuk perempuan itu, tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Lalu Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 50 berbicara tentang akulah roti hidup. Roti dan air hidup. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau kita mau mengambil jalan puasa, maka mari kita dalami ini sungguh-sungguh secara roh. Dan kita belajar bagaimana puasa yang sesungguhnya dalam roh kita kepada Tuhan. Karena juga menurut saya, kalau Bapak Ibu puasa, tidak makan, tidak minum, lalu tidak baca Alkitab, tidak berdoa, tidak menyembah Tuhan, maka itu penyiksaan. Itu bikin susah diri, lebih baik tidak usah. Karena terada guna juga untuk kita. Sebab selama itu kita menyiksa tubuh jasmani kita, supaya kita harap Tuhan kasih apa yang kita mau. Padahal puasa itu supaya kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita. Itu bagian ini. Nah saudara-saudara, sehingga menurut bagian bacaan kita pada pagi hari ini, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 12. Kita menemukan dua cara bagaimana supaya kita juga dipenuhi kuasa Roh Kudus dan mengerti kuasa Roh Kudus. Lalu kita menemukan dalam bagian ini di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Bagaimana Saulus atau Paulus itu memperoleh kekuatan, kepekaan dari Tuhan karena kuasa Roh Kudus. Sehingga ia berani, sehingga ia tahu apa yang Tuhan tentukan dan tetapkan baginya dalam pelayanannya sebagai seorang rasul yang telah diberi tanggung jawab oleh Tuhan pada bagian hidupnya dan secara khusus dalam pengalaman di cerita Kisah Rasul pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Karena itu kita percaya Roh Kudus itu sudah diberikan oleh Allah bagi semua orang yang percaya kepadanya. Tetapi supaya Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam kita dan berkuasa di hidup kita, dan kita peka, kita mengerti, kita tahu, maka kita perlu selalu terhubung dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah kita dan juga berjuang untuk melakukan puasa. Karena itu, saudara-saudaraku yang Kristus Yesus kasihi, mari kita belajar untuk juga mengambil waktu puasa. Kalau kita sudah beribadah selama ini, mari kita ambil jalan ini. Sehingga kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan ketika kuasa Roh Kudus itu ada pada kita, kita pasti punya kepekaan. Peka untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Peka untuk tahu apa yang Tuhan mau. Peka untuk menyadari segala hal yang berhubungan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang telah menjanjikan kuasa Roh Kudus dan telah menggenapinya itu, kiranya menolong kita supaya kita sanggup mengambil dua jalan ini, sehingga kuasa Roh Kudus itu juga ada pada kita, kita mengenalnya dan hidup di dalamnya tiap-tiap hari. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengundang sidih jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengaku iman percaya kita. Bersama-sama kita mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Kita mengatakannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita sama-sama akan datang dalam doa syukur dan doa syafaat kita. Dalam doa syukur dan doa syafaat ini, kita berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan setiap keluarga yang telah membawa ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan persembahan-persembahan khusus mereka, juga persembahan-persembahan persepuluhan, juga janji-janji iman dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota sidi jemaat dan tanggungan-tanggungan dalam pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Dalam doa ini juga kita mendoakan seluruh orang tua kita dalam masa tua mereka, para lansia dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 12. Kita berdoa untuk semua anggota jemaat yang ada di rumah-rumah maupun di rumah sakit yang sedang dalam keadaan sakit. Dan kita berdoa juga untuk anggota jemaat kita yang ada di dalam kebutuhan-kebutuhan khusus mereka. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita berdoa. Allah kekekalan, Allah Tuhan langit dan bumi, Allah yang menyelidiki hati nurani kami manusia. Tidak ada sesuatu yang kami dapat simpan daripadamu. Sebagaimana Tuhan Yesus menyapa, ya Abah, ya Bapa, demikianlah kami memanggil, ya Abah, ya Bapa Tuhan kami. Dengarkanlah seruan permohonan kami umat-Mu, bersama semua orang-orang yang Engkau kasihi di atas muka bumi ini. Bapa, kami memanggil nama-Mu. Kami percaya tidak ada sesuatu yang Bapa tidak ketahui, termasuk dengan situasi dunia hari ini. Situasi menghadapi virus COVID-19 sampai hari ini. Selama kurang lebih 3 bulan secara khusus, kami dalam Jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua melakukan ibadah-ibadah kami secara terbatas. Beberapa di antara kami melakukannya di gereja, tapi 90% kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Bapa, kami percaya situasi ini telah Engkau sendiri ketahui, bahkan kami percaya juga mungkinkah itu masuk dalam rancangan-Mu bagi dunia ini. Sehingga jika Engkau mengizinkan kami melewati situasi ini, seperti Engkau mengizinkan bangsa Israel melewati padang gurun menuju tanah perjanjian, pastilah Engkau akan memenuhi apa yang kami perlukan. Pastilah Engkau akan memberi bagi kami makan dan minum meskipun dalam keadaan sulit. Sebab Engkau memberi bagi bangsa Israel mana dari surga. Engkau memberi mereka burung puyuh sebagai daging untuk mereka makan. Bapa di sorga, Kau juga menyuruh Musa untuk membelah gunung batu supaya ada air bagi mereka. Ini menjadi kekuatan iman bagi kami di situasi COVID-19 yang membuat kami mulai khawatir dan ketakutan tentang hidup jasmani kami, tentang makan dan minum kami hari ini. Bapa, kasihanilah kami. Karena itu kami berdoa dan taruh ke dalam kuasa Bapa usaha setiap kepala rumah tangga. Ada bapak-bapak yang hari ini kehilangan pekerjaan mereka dan mereka tidak tahu bagaimana mereka harus mendapat makan. Tapi kami percaya Tuhan akan memberi hikmat supaya mungkin kami kemarin bisa makan dengan 4 sehat. Hari ini kami belajar untuk makan 2 sajakah atau 1 sajakah, tapi kami masih bisa mendapat makanan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kalau hari ini kami akan masuk dalam new normal, mungkin kami juga bisa bilang pemerintah kami sudah menyerahkan. Jadi mereka punya cara yang lain seperti ini. Sebab virus ini masih ada sampai hari ini. Tuhan Allah berikan kepada pemerintah kami kekuatan, kesabaran, kemampuan untuk mengelola tanggung jawab mereka dalam hal ini ya Bapa. Dan lebih khusus untuk kami masyarakat, Tuhan kasih kami hikmat, roh dengar-dengaran secara khusus hari ini kami belajar dalam kuasa Roh Kudus. Berikan kami kekuatan dalam kuasa Roh Kudus supaya kami peka mendengarkan apa yang Tuhan bicara bagi kami.
sehingga kami tidak salah melangkah, kami tidak salah memilih, kami tidak salah mengambil jalan, tapi kami mengambil cara yang tepat meskipun situasi new normal ini sedang menuju kami hari ini, dan kami tidak menolak sebab kami hidup di dalamnya. Bapa di sorga, hari ini banyak masyarakat karena sudah tidak sabar pergi keluar rumah dan melanggar banyak peraturan. Kami berdoa Tuhan kasih kami hikmat, supaya dengan hikmat yang datang dari Bapa, dari Tuhan kami dapat memelihara tubuh jasmani kami, sehingga roh dan jiwa kami tetap terus terhubung dengan Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah memberikan persembahan. Memang persembahan ini menjadi pergumulan kami sekarang ini, karena pemberian-pemberian kami juga mulai berkurang. Tetapi Bapa, kami percaya bukan soal makan dan minum, tetapi soal roh dan jiwa kami yang harus kami beri makan, supaya kami terus mendapat kuasa dari kuasa roh Allah itu bagi kami. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami akan melangkah memasuki minggu baru dalam kasih dan anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Terpujilah Bapa kami yang di sorga, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Nyanyian rohani 118, bait 1 sampai dengan bait yang ketiga kita nyanyikan. Pada bait yang ketiga saya undang jemaat bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Nyanyian rohani 118, bait 1 sampai dengan baitnya yang ketiga. Selalu gembalaku. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah ini. Berusahalah dengan beribadah, berdoa dan puasa, supaya kuasa Roh Kudus itu ada pada kita, supaya kita peka, supaya kita kuat, supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah Tuhan langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita, oleh kebesaran kuat kuasa Roh Kudusnya, menyertai kita, memimpin, menuntun dan melindungi kita sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Demikian ibadah kita. Shalom.
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di kesempatan ini sebagai gembala, sebagai ketua jemaat, saya mau menyampaikan untuk kita beberapa pesan pastoral dalam kaitan dengan perkembangan yang sedang terjadi hari ini berhubungan dengan COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, kalau sekarang ada model yang baru yang disebut dengan new normal. Nah, dan kita juga tahu peraturan-peraturan di new normal itu, artinya kita diajak untuk menjadi biasa dengan virus atau dengan COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak semua, saya menggunakan kata yang sederhana, kita menjadi biasa tapi jangan anggap biasa. Perhatikan, new normal itu menjadi biasa dengan virus corona, tapi jangan anggap biasa virus corona. Supaya meskipun kita sudah menjadi biasa dengan corona, tapi kita masih tetap terus mengambil bagian dalam ketaatan kita terhadap peraturan, sebab virus corona itu tidak biasa. Yang kedua, ibadah di jemaat kita GKI Martin Luther Sentani, kita masih akan ikut arahan dari pemerintah, juga dari Sinode GKI. Karena itu tetaplah mengambil bagian-bagian dalam ibadah-ibadah yang berlangsung selama ini dengan sabar. Sebab percaya, segala sesuatu ada waktunya. Pasti akan ada waktu Tuhan untuk kita berkumpul lagi di gereja. Tuhan menolong kita untuk tetap bersabar, tetap terus ada dalam situasi ini. Demikian dua hal penting yang saya sampaikan sebagai pesan pastoral dalam hubungan dengan situasi baru atau situasi virus corona yang disebut dengan masa yang baru ini, supaya kita tetap waspada terhadap virus ini. Demikian, shalom.